ندعوك يا الله أولا في هذه الليلة الشريفة ليلة العاشوراء. ندعوك يا الله يا مفرج كربي سيدنا يعقوب عليه السلام يوم عاشوراء، ويا قابل توبة سيدنا آدم يوم عاشوراء، ويا كاشف ضر سيدنا أيوب يوم عاشوراء، ويا مجيب دعوة سيدنا موسى وسيدنا هارون يوم عاشوراء، ويا خالق روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين ويسر أمورنا وإياهم في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به adapun sekurang-kurang tahunnya haid, yaitu umur 9 tahun qamariyah, ai istikmaluha, yakni sempurnanya 9 tahun. Na'am idro'athu qabla tamamiha biduni sittata asyara yawman fahuwa haidun. Akan tetapi jikalau melihat oleh perempuan akan darah haid sebelum sempurna umur 9 tahun dengan kurang dari 16 hari, fahuwa haidun, maka darah itu namanya darah haid. Wa aqalluhu yawmun wa laylatun, dan minimalnya haid itu dari segi masa yaitu sehari dan semalam. Wa aktsaruhu 15 yawman ka aqalli tukhrin bainal haidataini, dan adapun paling banyaknya masa haid yaitu 15 hari, seperti sekurang-kurangnya suci antara 2 haid. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini membahas bagian ketiga daripada perkara yang mewajibkan mandi. Pada awal-awal kajian ini dalam beberapa pertemuan yang lalu dijelaskan penyebab mandi jadi wajib ada 4, dan malam hari ini melanjutkan paparan ketiga, yaitu penyebab wajib mandi ketiga adalah haid. Dan sudah dijelaskan pertemuan yang lalu, haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan pada waktu tertentu. Ayatnya sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa
Dan malam hari ini kajian kita tentang umur berapa perempuan itu memungkinkan bisa men. Kedua, secara waktu ketika perempuan mengalami mens, berapa paling cepat bersihnya, berapa umumnya, dan berapa paling lamanya. Sehingga dari prolog itu bisa diketahui kajian kita ini khusus perempuan, sehingga bapak-bapak boleh pulang duluan karena memang kajiannya untuk perempuan. Tapi yang merasa istrinya perempuan jangan pulang, wajib dia ngajarin. Punya anak perempuan wajib dia ngajarin, atau punya ibu perempuan jangan pulang juga, wajib dia tahu. Dan perempuan khususnya jangan sampai tidak, harus betul-betul memahami materi tentang mens ini. Betapa Al-Quran menegaskan dengan gamblang pada Al-Baqarah 222, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka para sahabat bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang haid. Jadi betapa sahabat itu peduli sama kamu, sehingga supaya dia tahu betul kapan dia enggak sholat, kapan dia sholat, kapan sholatnya dia harus diqodho, kapan dia tidak, dan bagaimana. Itu rajin. Kalau berbicara agama, mereka banyak bertanya kepada Nabi, dan dijelaskan oleh ulama, as-su'al nisful ilm. Bertanya itu sudah mendapatkan poin 50% ilmu. Orang yang nggak mau bertanya, orang yang lambat paham agamanya. Karena memang Islam mendidik bertanya. Malaikat Jibril pun bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni, dan banyak. Sebuah isyarat di dalam metode kajian itu harus ada tanya jawab, dan itu diajarkan oleh agama. Di sini dijelaskan wa aqallu sinnihi tis'u sinina qamariyah. Jadi minimal paling cepatnya perempuan itu bisa men manakala usianya 9 tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Jadi perempuan paling cepat men adalah usianya 9 tahun. Jadi kalau sekolah kelas berapa SD? Berapa? 3, 4, 7, 8. Jadi biasa masuk SD umur 8 tahun. Nah, umur 7 kelas 1, 8, 2, 9 tahun. Jadi kelas berapa? 3. Paling cepat perempuan bisa men kelas 3 SD. Artinya bila kemudian kita memiliki anak perempuan umurnya udah 9 tahun atau 10 tahun kelas 4 SD, keluar darah dari vaginanya, jangan nangis, jangan bingung. Ini namanya mens. Begitu. Tapi bila ada anak umurnya 7 tahun keluar darah dari vaginanya, baru konsultasikan ke dokter. Kemungkinan besar tembok cinanya ada yang bobol. Kemungkinan besar. Men enggak. Men
paling cepat 9 tahun. Dari mana dalilnya? Quran tidak menyebutkan paling cepat men. Hanya yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta tathhur. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tak menyebutkan. Kalau terjemahan letaknya kurang lebih. Mereka sahabat bertanya kepadamu ya Nabi Muhammad tentang haid. Jawab olehmu. Ini menunjukkan Quran bukan karya Nabi Muhammad. Gak mungkin jawab olehmu. Aku jawab, mestinya kan begitu. Jawab olehmu. Men adalah darah yang kotor. Jauhi istri, jangan tidur bareng ketika men. Artinya tidur bareng jangan disetubuhi. Makan boleh bareng. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhi bersenggama ketika men. Hatta yathurna, sampai bersih. Bersih doang tidak. Faidah tatoharna, bila udah bersih dan udah mandi, faktuhuna, boleh kau setubuhi lagi. Quran tidak menyebut kapan perempuan mens. Hadis Nabi pun tidak menyebutkan kapan perempuan itu paling cepat mens. Sahihul Bukhari yang kurang lebih hampir 10.000 hadis tidak ada menyebutkan satu pun kapan dia bisa mens. Tidak. Muslim, di dalam Sahih Muslimnya Imam Muslim hampir 10.000 tak ada. Abu Dawud 4.000 lebih tak ada. Terus hampir semuanya tidak ada. Kalamnya Rasulullah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Muslim tidak ada yang menerangkan. Lalu dari mana ini ulama? Begini saudara, ada hadis umum daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih tapi mauquf. Mauquf itu kalam sahabat. Ada maqtu' kalam tabi'in. Seperti hadis maqtu', man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Siapa yang tak kenal diri dia tak kenal Tuhan. Ini hadis Nabi, bukan hadis tabi'in. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi yang bicara. Tabi'in itu murid sahabat murid Nabi. Dia tak menyebutkan Nabi. Namanya hadis mauquf. Di atas itu namanya hadis mauquf, tapi sahih. Yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Beliau menjelaskan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Apa yang dipandang oleh ulama-ulama ahlul hilli wal aqdi, ahlul ijma' dari kalangan sahabat tabi'in yang mumpuni ilmunya, pandang baik, maka itu menurut Allah juga baik. Apa yang mereka pandang buruk, maka itu juga dipandang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam Musnad Al-Bazzar. Hadisnya sahih tapi mauquf. Juga Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada di dalam musnadnya, tapi ada Imam Ahmad kitab namanya Kitabus Sunnah, di sana ada hadis ini. Juga Imam Tabarani di dalam Mu'jamnya
ada hadis ini. Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya, juga Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunanul Baihaqi. Dari hadis ini muncul kaidah hukum al-'adat muhakkam. Adat itu menjadi ketetapan hukum dalam Islam. Itulah kaidah. Adat itu menjadi ketetapan hukum dalam Islam. Apa maknanya? Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Asbab wa Nadhair, beliau jelaskan, manakala ada sesuatu perkara tak ada nas yang sharih tekstual dalam Al-Quran maupun hadis, maka dikembalikan kepada adat dan public opinion. Maka apa yang dipandang oleh adat, itulah menjadi ketetapan hukum. Bila Al-Quran tidak ada nas, hadis pun juga tak ada nas. Maka kemudian Imam Syafi'i mengadakan penelitian, riset, berapa duit yang dibuang untuk mengadakan riset itu. Hendaknya itu cek perempuan Arab atu demi atu, kapan anda men, kapan anda men, kapan anda berakhir men, kapan, cek berbulan-bulan, bertahun-tahun, lalu kemudian tersimpulkan hasil istiqra namanya. Istiqra itu penelitian. Imam Syafi'i disimpulin tercepat perempuan itu men umur 9 tahun, dan istiqra ini menjadi hujjah syar'iyah, dalil agama. Istiqra penelitian, manakala Al-Quran dan hadis tidak ada keterangan secara pasti, maka menjadi ketetapan. Sama penduduk Indonesia ada 210 juta, itu nggak ngecek aturan juga, cari tanya aturan, nanya begitu enggak? Itu kesimpulan. Tapi istiqra'nya nafis, karena tidak menyeluruh sedunia atau dari Sabang sampai Merauke. Dari sana bakal bikin sepandang untuk memukul rata-rata. Itu kayak begini. Itu namanya disebut istiqra. Begitu. Kayak quick code, sampel. Itulah yang bakal menjadi sebuah ketetapan acuan. Itu kayak gitu. Tapi tidak karena pesanan mengambil itu begitu. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meneliti, dan ini menjadi dasar. Dari mana istiqra ini menjadi dasar? Al-adat muhakkam. Kebiasaan yang ada itu menjadi ketetapan hukum. Kok bisa begitu? Karena ada hadis Ibnu Mas'ud, apa yang dipandang oleh ulama itu menjadi sebuah rujukan. Bila tidak. Tapi ada juga isyari dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Itu juga menjadi sebuah dalil. Siapa orang yang keluar jalan dari jalan ulama, maka akan aku masukkan dia ke neraka. Artinya kita tidak boleh keluar daripada apa yang ulama katakan, manakala Quran dan hadis tidak ada secara tekstual menyebutkan sesuatu perkara yang ulama sebut pakai oleh kita. Itu begitu. Namanya disebut istiqra pada batin ini. Oleh karena itu kata Fathul Mu'in, minimal
paling cepatnya perempuan bisa 9 tahun, tapi bukan tahun syamsiah, bukan tahun nasional, tapi tahun hijriah. Lebih cepat tahun hijriah. Per 100 tahun selisih 3 tahun. Bila tahun Masehi 100 tahun, maka tahun hijriah 103 tahun. Nabi itu matematiknya jago. Al-Quran itu ilmu yang Allah benamkan di dalamnya ada 400 miliar 980 ribu ilmu. Salah satunya ilmu matematik. Ketika Nabi ditanya oleh para Yahudi Madinah, Ashabul Kahfi di goa di Yordan, moga Allah kasih kita rezeki luas, kita ziarah ke goa Ashabul Kahfi di Yordan. Amin, Allahumma amin. Ditanya Nabi, berapa orang itu berapa tahun Ashabul Kahfi itu tidur di goa? Muhammad, begitu Yahudi, berapa tahun Ashabul Kahfi itu tidur? Nabi jawab, dapat wahyu dari Allah oleh malaikat Jibril, wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Kata Nabi, mereka tidur di gua itu 309 tahun. Hendak mendus-mendusin 309. Yahudi salah. Yang benar 300 tahun. Anda salah. Hitungan kami pakai perjalanan bulan. Kalau Anda mau hitung perjalanan matahari dan perjalanan bulan per 100 tahun, bedanya 3 tahun. Maka Anda bilang 300 tahun, berarti secara bulan 309. Cepat hitungnya Nabi. Emang jago matematik. Kalau kita dagang jengkol aja supaya pulang, itulah hebatnya Rasulullah. Hitungan bulan. Bila perempuan itu umur 9 tahun, keluar darah, itu mens. Pertanyaan, 9 tahun ini pasti, artinya pasti kudu tetap benar-benar 9 tahun. Kayak sekolah yang harga mati, masuk SD kudu 7 tahun, kurang 3 hari kagak kasih. Itu namanya ukuran pasti. Kurang 2 bulan kagak kasih, baru 6 tahun. Islam tak begitu, kurang lebih aja 9 tahun. Artinya bila ada perempuan umurnya 8 tahun 11 bulan 16 hari, kurang 14 hari, 9 tahun men. Bila ada perempuan datang bulan, umurnya 8 tahun 11 bulan 20 hari, kurang 10 hari, 9 men. Bila ada perempuan keluar darah, umur 8 tahun 11 bulan 25 hari men. Karena 9 tahun itu takriban, bukan tahdidan, bukan pasti, bukan kudu segitu harga mati, tapi kurang lebih 9 tahun. Di sini ditafsiri ay istiqmaluha, yakni sempurna 9 tahun. Tapi istiqmal di sini istiqmal takribi namanya. Sebab istiqmal ada 2. Ada istiqmal tahdidi, ada istiqmal takribi. Sempurna 9 tahun pasti, kayak SD itu 7 tahun itu pasti. Begitu kurang dikit aja tidak boleh. Kalau ini tidak,
istikmal takribi 9 tahun kurang lebih. Karenanya kata Imam Fathul Mu'in, na'am in ra'athu qabla tamaniha biduni 16 yawman fahuwa haidun. Manakala seorang perempuan lihat darah umurnya sebelum 9 tahun tapi kurangnya cuma 16 hari, men, di bawah 16, 15, 14, terus 2 hari, 3 hari, 9 tahun kurang 2 hari men, 9 tahun kurang 5 hari men, 9 tahun kurang 10 hari men, 9 tahun kurang 14 hari men. Bahasa gampangnya umur 8 tahun 11 bulan setengah men, begitu aja kalau keluarga itu begitu. Tapi di luar itu, bila umur baru 8 tahun keluar darah, dia bukan men. Mafhumnya in ra'atu qabla tamaniha bi aksara min 16 yawman fahuwa laisa bihaidin bal huwa dam fasad. Bila ada perempuan keluar darah umurnya baru 8 tahun 4 bulan, 8 tahun setengah, masih jauh, 8 tahun setengah masih 6 bulan, 9 tahunnya keluar darah, maka itu darah penyakit. Konsultasikan kepada dokter. Itu bukan men, mumpung masih kecil. Nah, kita orang tua harus tahu menkah dia ataukah tidak. Itu ini ukuran. Kembali dalilnya hasil penelitian Imam Syafi'i. Sebab kullu ma warada bihi syar'a wala dhabita lahu fihi wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u ila al-'adah. Bila ada ajaran agama lalu tidak ada catatan secara khusus dalam agama maupun secara bahasa, kayak men, kapan paling cepatnya, catatan agama tidak ada, bahasa pun tidak ada, maka dikembalikan pada kebiasaan, dan itu penelitian. Karena itu dikatakan al-'adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi dasar ketetapan hukum. Disebutlah hukum adat namanya. Itu dari sisi paling cepat. Paling lama, paling cepatnya, paling lama itu paling cepat. Waduh, oke. Kalau ngomong lawanan men, paling cepatnya men 9 tahun kurang lebih. Lamanya wah enggak jelas. Kadang perempuan seumur hidupnya tidak pernah men. Ada perempuan seumur hidup tidak pernah men. Contoh Siti Fatimah, putrinya Rasulullah SAW, maka panggilannya Fatimah Az-Zahra. Apa Zahra? Maknanya tidak pernah men seumur hidup, maka disebutlah Fatimah Az-Zahra. Zahra itu artinya tidak pernah men tulang lihat seumur hidup, gak pernah.
Jadi saudara, kalau orang nggak men seumur, kalau orang nggak men punya anak nggak? Hah? Kalau orang nggak men tuh punya anak nggak? Enggak. Jadi Hasan Hussein ini anak siapa kan? Enggak. Orang yang nggak men tuh bisa punya anak nggak? Bisa. Orang yang men bisa nggak punya anak nggak? Banyak nggak? Banyak. Men tapi nggak punya anak. Begitu juga orang yang nggak men punya anak bisa Allah berkuasa. Kenapa Sayyidatuna Fatimah tidak pernah men? Dia seumur hidup tidak pernah ninggalin ibadah. Dari kecil sampai mati tidak pernah ninggalin sholat. Nggak kayak kita gini kita. Kalau datang bulan, yes, gila. Itu bininya yang ngaji, tuh apalagi kagak ngaji. Itu begitu. Siti Fatimah tidak pernah mensyukur. Ya punya Allah mau kuasa. Itu kuasa. Lalu kalau ngomongin suci, dari men paling cepat berapa? Sehari semalam. Apa itu sehari semalam? 24 jam. Bisa aja dia men 2 malam 1 hari. Jam 12 malam dia men, siang men, malam men, 2 malam 1 hari. Jadi maksud sehari semalam 24 jam dengan syarat darahnya netes. Kalau perempuan itu darahnya netes terus, itu paling cepat sehari semalam udah bersih. Kalau netes terus, umumnya 6 hari atau 7 hari bersih, itu umum. Kadang bunda kita 3 hari udah bersih, 4 hari bersih. Berapa paling lamanya men perempuan? Paling lamanya 15 hari. Dengan catatan darahnya tidak ngocor terus. Bidun ittisal, tanpa nyambung terus. Hari ini sejam keluar, ntar lagi enggak terus 15 hari ngocor terus, mudah. Enggak begitu orang men. Ya enggak keluar ceret, ntar keluar ceret, pegel, ntar meringis. Waktu saya main gitu tuh. Agama udah bilang begitu dah. Saya tanya aja itu begitu. Men itu 15 hari 24 jam. Ini yang repot di sini. Repot. Jadi 15 hari dia keluar. Hitung ada nggak 24 jam selama 15 hari? Tidak ada. Hari pertama sejam, kedua sejam, sampai hari ke-15 15 jam, enggak ada 24. Bukan men, penyakit, konsultasikan ke dokter. Dia bukan men, wajib diqodho yang dia agak sholat. Ini perempuan masuk neraka. Jadi biar gampang, ada duit 15.000, ada duit 24 juta, biar gampang. 24 juta, saya nyontohinnya begitu. So kalau dibilang 24.000, ya 24.000 dah, akan dikecilin.
begitu. 24.000 contoh doang, 24.000. Duit 24.000 ada 3 cara. Kita singkat menjadi 2 dulu. 2 cara. Pertama, mau dihabisin sekaligus sehari 24.000 itu. Tapi mau diangsur cukup 15 hari. Tapi 24.000 juga. Ini analogi biar gampang. Men begitu. 24 jam. Kalau terus menerus sehari semalam bersih. Kalau kredit ceret nampak. Ntar ceret nampak. Itu paling lama dia bisa tuntas 15 hari. Total darahnya 24 jam. Maka bila perempuan men terus 15 hari keluar darah, tapi dalam sehari sejam keluarnya 15 hari, berarti dia cuman baru 15 jam, enggak ada 24. Ini darah penyakit. Konsultasikan ke dokter, wajib dikodok sholat yang ditinggal oleh dia, bukan men, karena tidak mencapai 24 jam. Tuh harus diingat oleh perempuan. Darah enggak semua darah itu mens bagi perempuan. 15 hari kadang pertanyaannya suci. Jadi pagi men ada berasa netes, kadang nggak keluar. Yang namanya men itu nggak keluar terus, nggak keluar terus, enggak. Jadi keluarnya cuma di mulut vagina aja. Andai dikasih kapas basah darahnya, itu namanya men. Enggak mesti keluar semuanya. Kalau keluar terus tuh 24 jam netes terus, artinya sampai keluar, itu mau biar dikata pakai softtek anti kerut, ekstra panjang, anti bocor, jebol juga. Kalau sampai begitu. Enggak begitu orangnya, nempel aja dia, rada kental, kadang cair, seringnya tuh darah. Tanya aja sama bininya, masalahnya belum nikah. Waduh, nanya sama siapa? Kalau dia belum nikah, saya mau bilang, kalau belum nikah 2021 bujangan ditembak mati. Catat 2021 bujangan orang yang berkeluarga 2021 ditembak mati juga. Kalau ditembak semua juga begitu, enggak bujangan doang, kalau ditembak mah ya mati. Jadi minimal men sehari semalam, yakni 24 jam ma'al ittisal fil haid. Itu begitu. Jadi kalau sekiranya kapas itu ditempelin di vagina, basah walaupun tidak keluar ke bibir, begitu, itu namanya keluar. Paling banyaknya, paling lamanya 15 hari. Sehingga kalau udah lewat 15 hari masih keluar darah juga, ini yang disebut istihadah. Istihadah. Ulama membedakan ada damul fasad, ada dam istihadah. Damul fasad bila orang itu belum 9 tahun, baru 8 tahun men keluar darah, 8 tahun keluar darah, namanya bukan istihadah, dam fasad, darah rusak disebut. Tapi kalau kemudian itu udah 15 hari masih keluar darah juga, ini perempuan namanya istihadah, wajib sholat dengan 5 ketentuan. Wajib sholat. Anggap
tadi 15 hari, tapi sampai maghrib ini masih keluar juga hari ke-16. Berarti dia di malam istihadah, wajib sholat. Caranya, dia dengar adzan baru wudu, nggak boleh wudu sebelum adzan. Artinya sebelum masuk waktu maksud. Wudunya sesudah masuk waktu. Dengar adzan maghrib, Allah, dia ke kamar mandi. Itu tindakan dia. Pertama, bersihin bercak-bercak darah dari vagina. Itu pertama. Kedua, tutup pakai softtek. Berapa? 7 ke terserah dia. Yang penting tutup. Udah tutup, wudu. Wudu. Habis wudu, 4 tidak boleh ngobrol. Langsung 5 langsung sholat. Maka andai sholat ada yang netes lagi sholat sah. Begitu cara sholat. Entar asar begitu lagi. Datang lagi. Kalau maghrib isya begitu lagi. Dengar adzan isya, kamar kecil lagi. Bersihin bercak darah, tutup pakai softtek. Kemudian wudu. Habis wudu tak boleh ngobrol, ngopi, ngeteh, langsung dia sholat. Habis sholat, kalau lagi sok netes dimaafi. Kalau caranya kayak gini, sama seperti orang laki salisin bau, beser kencing, kelepnya udah don. Bagaimana dia? Maka dia wudu. Kalau dengar adzan pengen sholat isya, belum boleh sekarang. Entar dengar adzan isya, dia ke kamar kecil, bersihin dulu kencingnya, ganti pakai pampers, pakai pampers, langsung wudu, tak boleh ngobrol, langsung sholat isya, sah sholatnya. Andai ada yang netes, begitu cara buat dia. Namanya disebut daimul hadas atau sahibud darurah dalam bahasa hukum Islam. Itu begitu. Tapi kalau pampers mahal, jumbo, bisa 50.000, 5 kali sholat 250, kali sebulan boros juga ini. Mana zaman pandemi begini. Itu bukan prinsip teknis pampers. Ada yang murah, pakai gula, plastik gula perempatan, masuk kamar mandi, bersihin pakai plastik gula setengah kiloan, ikat pakai karet, ikat putus, ikat wudu, sholat sah. Kalau pengen murah begitu. Ya, kalau pengen murah, apanya? Oh, es kebo. Ya udah, apa tidak? Itu teknis, itu mudah. Agama tidak mengatur yang kayak begitu. Perempuan bila kemudian men, kan ada masa tenggang. Kalau dia men seminggu, nggak terus darah, kadang bersih. Nah ini anak bainal haidatain ini bagaimana? Suci nih. Yang waktu antara ini, apakah ini suci ini terhitung haid apa terhitung suci? Ulama memang berbeda-beda pendapat bagian ini. Ada yang mengatakan menghitung haid, enggak sholat enggak apa-apa. Ada yang mengatakan hitung suci, hitung haid, begitu, hitung suci sehingga dia perlu sholat, begitu. Ikhtiar yang bagus. Kalau kemudian dirasa udah bersih, kok udah bersih ya? Sholat, habis sholat netes lagi, emang belum bersih, masih mending, udah sholat. Apalagi tadi sholat baru 2 rakaat, kayaknya ada yang keluar, ya udah nggak sholat. Perempuan itu kayak gitu. Ka'aqal dituhrin bainal haidataini, begitu juga paling banyaknya men itu berarti kalau ngomong suci paling sedikitnya suci. Kalau mennya 15 hari berarti suci 15 hari. Kalau umumnya men seminggu berarti suci umumnya 23. Kalau dia itu 6 hari berarti 24.
Tapi ada perempuan sepanjang hayat tidak pernah men, bisa saja. Kemudian apa yang dilarang bagi perempuan yang sedang men? Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Kayaknya segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti perlu datang. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Baik,